Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Di video kali ini kita bakal ngebahas dua penyakit yang umum teman-teman alamin pada musim hujan, yaitu penyakit bercak daun dan penyakit busuk daun. Nah, umumnya penyakit ini banyak menyerang pada tanaman yang ternaungi dan berdiameter lebar, teman-teman. Nah, contohnya mungkin banyak menyerang di tanaman anthurium, tanaman philo, ataupun tanaman begonia. Sebelumnya teman-teman mana tahu udah pernah lihat di Instagram saya, Carolina Flower, saya pernah ngebahas tentang busuk daun di feednya. Saya juga memberitahu untuk penanganannya dan jenis pestisidanya. Namun di video kali ini agak sedikit berbeda. Yang membedakannya adalah yang di feed Instagram saya itu dia ngebahas tentang dasar-dasarnya aja ataupun penanggulangannya sebelum penyakit itu bisa menyebar ataupun penyakit itu sudah menyerang tetapi hanya sedikit. Artian dalam sedikit adalah lingkup penyerangan penyakitnya itu hanya sedikit. Jadinya di video kali ini saya bakal ngebahas untuk penanganannya kalau skala serangannya itu sudah lebar, teman-teman. Lebar dalam artian mungkin semua tanaman teman-teman sudah terkena gitu. Dan sekaligus kita bakal nge-review dua produk yang saya unggulkan untuk menangani kedua jenis penyakit tersebut. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu penyakit busuk daun. Itu disebabkan oleh jamur Phytophthora. Biasanya ciri-cirinya teman-teman, dia menyerang dari bagian pinggir daun yang menyebabkan daun itu terinfeksi. Contoh tanaman yang terkena adalah ataupun daun yang terkena seperti ini, teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa lihat, ini dia menyerang dari pinggir daun. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, di sini juga menyerang begonia red matahari saya. Oke, itu efeknya adalah dia bisa menyebar dari satu daun ke daun yang lain dan bisa menyebabkan infeksi pada daun yang terkena yang bisa lanjut ke pangkal batang tanaman tersebut, lalu bisa masuk ke serangan batang dan ke akarnya yang nantinya bisa mengakibatkan tanaman teman-teman bisa mati, teman-teman. Ini dia penyakit busuk daun ini, dia nggak peduli tanaman teman-teman sudah tua atau masih muda, dia bisa menyerang pada siklus apapun. Itu adalah sedikit tentang penyakit busuk daun. Dan tidak kalah lupa adalah penyakit busuk daun ini dia paling banyak menyerang pada musim hujan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah penyakit bercak daun. Bercak daun ini dia disebabkan oleh fungi Cercospora, kalau saya nggak salah itu namanya Cercospora apa gitu. Itu dia biasanya menyerang dari bagian tengah daun, teman-teman. Dia bukan dari bagian pinggir daun. Contohnya teman-teman bisa lihat di tanaman Calathea ini. Teman-teman bisa lihat bercaknya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, dia nanti di bercaknya ini dia terdapat bintik-bintik putih seperti jamur, teman-teman. Bukan cuma seperti itu, tapi itu adalah jamurnya gitu. Dia terlihat warna putih-putih seperti itu, bintik-bintik putih. Oke, teman-teman sudah bisa pahamin, itu adalah gejala serangannya yang umum dan paling gampang teman-teman untuk ketahui gitu. Selanjutnya untuk bercak daun ini paling banyak menyerang kalau tanaman teman-teman tidak ada terkena sinar matahari gitu. Dalam artian, contoh dalam kasus teman-teman menyiram tanaman, teman-teman siram tanamannya, tahu-tahu mungkin daun yang terinfeksi ini dia tertutup oleh daun lain yang mengakibatkan tanaman tersebut tidak terkena sinar matahari. Jadinya itu sangat mudah terkena serangan bercak daun, teman-teman. Lalu untuk penanganannya, teman-teman bisa coba kedua produk ini yang udah saya uji coba, dan mungkin ini adalah kedua produk yang saya unggulkan. Yang pertama itu adalah Amistar Top. Ini dia, teman-teman, Amistar Top kemasan kecil. Mungkin harganya relatif mahal, tetapi untuk efektivitasnya dia cukup bagus. Ini adalah fungisida yang sistemik, bukan kontak ya, teman-teman. Jadinya saya lebih efektif
menggunakan sistemik daripada kontak. Kalau saya pribadi, walaupun dalam keadaannya seluruh tanaman ataupun banyak bagian tanaman saya sudah terkontaminasi, tapi saya untuk fungisida saya lebih dominan menggunakan sistemik. Nah, ini adalah yang pertama, paling efektif digunakan untuk bercak daun teman-teman. Ini dia Amistar Top. Walaupun ada kegunaan untuk mengobati ataupun menanggulangi busuk daun, tetapi saya lebih dominan efeknya ke penyakit bercak daun. Ini dia. Lalu ini adalah Foliar Force teman-teman. Ini adalah produk yang kedua yang saya unggulkan. Dia juga sifatnya sistemik. Kenapa saya unggulkan? Karena dia ini bisa untuk seluruh bagian areal tanaman teman-teman. Jadinya kalau saya mau nyemprot, saya semprotkan ke seluruh bagian, mulai dari bagian daun, batang, bunga, sampai dengan bagian akarnya. Walaupun memang untuk efektivitasnya dia ini harus lebih sering disemprot dibandingkan dengan produk Amistar Top gitu. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Kalau teman-teman melakukan penyemprotan setiap minggu, mungkin dalam 2 minggu sekali teman-teman wajib gunakan Amistar Top, tetapi dalam setiap 2 minggu ataupun setiap minggunya teman-teman wajib gunakan produk Foliar Force gitu. Jadinya penggunaan Foliar Force ini lebih banyak diaplikasikan dibandingkan dengan Amistar Top gitu. Untuk dosis penggunaannya teman-teman silahkan ikuti rekomendasi saja untuk Foliar Force-nya. Tapi sedangkan untuk Amistar Top, karena dia termasuk golongan obat yang keras, fungisida keras, teman-teman cukup gunain hanya sedikit aja. Contohnya, saya gunakan biasanya di penyemprotan 15 liter air, saya hanya gunakan 2 ml aja teman-teman. 2 ml gitu. Kenapa 2 ml? Berdasarkan pengalaman saya di daerah saya ini, kemarin saya coba ikuti dosis rekomendasinya, yang dimana direkomendasikan 0,5 ml per liter. Saya coba gunakan itu, ternyata dia overdosis penggunaan pestisida teman-teman, yang mengakibatkan daun tanaman itu menguning dan ujung-ujungnya daunnya terbakar gitu. Jadinya saya sarankan teman-teman gunakan Amistar Top ini hanya 2 ml per 15 liter air bersih gitu. Ataupun teman-teman mau uji coba mungkin di tingkatkan ketiga ataupun keempat, mungkin di daerah teman-teman berhasil, tetapi kalau di daerah saya ataupun di kebun saya ini belum berhasil gitu. Ini dia kedua produk yang saya unggulkan. Lalu kalau teman-teman mungkin menjadi pertanyaan adalah, kalau dia sudah terinfeksi, lalu langkah apa yang saya gunakan selain melakukan penyemprotan pestisida? Teman-teman silahkan gunting bagian yang sudah terkena teman-teman. Gunting ataupun pangkas ataupun dibuang teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kita takutkan bahwa mungkin penyemprotan teman-teman belum maksimal ataupun belum merata, yang mengakibatkan nanti fungisida ini bisa menyerang ke daun yang lain. Jadinya untuk wanti-wantinya ataupun untuk penanganan lebih tepatnya, silahkan teman-teman buang aja bagian yang terkontaminasi, lalu teman-teman buang ke areal yang memang dia jauh dari tanaman teman-teman, ataupun gampangnya itu masuk kantong sampah aja dan ini dikubur aja gitu. Dan salah satu yang nggak kalah penting adalah, kalau kondisinya daun tanaman teman-teman sudah terkena seperti ini, lalu teman-teman ada memegang seperti ini ataupun sedang penasaran gitu, pengen lihat-lihat kenapa dia penyakitnya seperti ini, lalu teman-teman tanpa sengaja menyentuh daun yang sehat, biasanya itu tanpa teman-teman sadari dia terkontaminasi teman-teman. Karena sifat fungi ini dia mudah menempel dan mudah menularkan juga. Jadinya teman-teman kalau sudah kondisinya teman-teman pegang seperti ini ataupun sudah teman-teman pangkas, saya sarankan teman-teman mungkin semprotkan alkohol ke tangan teman-teman, ataupun yang sering sekarang disemprot-semprotkan itu untuk menanggulangi penyakit tersebut gitu. Ataupun memang yang paling safety, teman-teman gunakan aja peralatan seperti pisau ataupun gunting untuk membuang bagian yang sudah terkena teman-teman. Oke. Dan tidak kalah lupa lagi, ada satu yang paling penting. Kalau teman-teman masih sayang daun tanamannya itu,
Untuk penyakit busuk daun, teman-teman bisa hanya menggunting bagian yang sudah terkena aja teman-teman. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman buang dia seperti ini ya. Ntar saya contohkan. Mungkin dibuang seperti ini aja nih. Nah, bisa dibuang seperti ini aja nih. Kalau untuk penyakit busuk daun ya. Tetapi kalau untuk penyakit bercak daun seperti ini, teman-teman saya sarankan wajib teman-teman buang gitu. Oke, itu adalah penjelasan singkat saya tentang penyakit ini. Kalau saya pribadi memang untuk penggunaan kedua pestisida ini efektif, tergantung bagaimana kondisinya nanti. Karena teman-teman harus sadarin, nggak semua juga pestisida bisa efektif di lahan teman-teman, karena tergantung bagaimana suhu dan kondisi lapangan teman-teman gitu. Oh, dan satu lagi untuk penyemprotannya saya sarankan teman-teman semprotkan pada saat pagi hari. Pagi hari dalam artian matahari itu belum terlalu panas teman-teman. Nggak apa-apa juga jam 8 teman-teman nyemprot, tetapi dalam kondisi matahari belum terlalu panas, karena Amistartop ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat panasnya matahari. Kalau mataharinya sangat panas, saya sarankan jangan semprot dengan Amistartop karena dapat mengakibatkan daun tanaman teman-teman, terutama tanaman hias, dia terkontaminasi ataupun memberikan efek kelebihan dosis ataupun dia terbakar gitu, teman-teman bisa lihat. Jadi saya sarankan teman-teman lakukan penyemprotan pada saat pagi hari yang belum cahaya mataharinya terlalu panas, ataupun paling aman silahkan teman-teman gunain penyemprotan pada sore hari gitu. Nah, itu tadi sudah saya bahas. Semoga video ini membantu teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan ataupun masih ada hal yang kurang jelas di video ini, silahkan teman-teman komen ataupun WA saya. Sebisa mungkin nanti kita bahas dan kita cari solusi untuk masalah teman-teman. Oke? Semoga video ini membantu. Silahkan teman-teman like, silahkan teman-teman share, dan yang paling penting adalah silahkan teman-teman praktekkan agar tanaman teman-teman sehat dan terhindar dari penyakit. Sampai ketemu di video selanjutnya.